Adalah Rumah Hantu Darmo. Bangunan yang berlokasi di Jalan Puncak Permai 3, Tanjung Sari, Sukomanunggal ini dikenal menjadi salah satu tempat yang paling angker di kota Surabaya. Beredar cerita, bekas rumah mewah ini disebut-sebut menjadi istana goib bagi sekawanan makhluk astral. Bahkan sebuah isu miring beredar kencang tentang kaitan kosongnya bangunan dengan sosok goib yang meminta tumbal. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab bangunan megah berlantai 2 ini kosong begitu saja? Untuk menjawab teka-teki tersebut, tim Secret Story ditemani oleh seorang petugas keamanan komplek akan melakukan penelusuran. Untuk masuk ke dalam rumah, kami harus berjalan melewati semak belukar yang mengepung bangunan ini. Dulu ada yang jaga, dia nggak tahu ya ada makhluk gaib atau apa. Dia lari ke pos. Ketakutan. Terus setelah itu dia resign, nggak mau jaga. Meskipun tak dihuni kurang lebih 30 tahun lamanya, beberapa bagian bangunannya masih terlihat kokoh. Tembok beton dan pilar-pilar berukuran besar seolah menegaskan jika bangunan ini dulunya adalah sebuah hunian mewah. Namun sungguh disayangkan karena ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab membuat rumah ini menjadi rusak parah. Kalau setahu Pak Sirin dulu, gimana sih Pak ceritanya kok bisa rumah hantu Darmo ini kok bisa sampai bolong-bolong, hancur, kosong gini? Karena dulunya kan katanya berpenghuni ya. Ya. Nah kalau yang Bapak tahu gimana sih Pak ceritanya? Sepengetahuan saya ya, ini rumahnya sebenarnya bagus. Tadinya ya? Ya, tadinya bagus. Setelah itu nggak ada yang jaga, dijarah orang. Setelah rumah ditinggalkan, seorang penjaga sebenarnya ditugaskan untuk mengawasi kondisi rumah. Namun entah apa yang terjadi, tak lama setelah tinggal di rumah ini, penjaga tersebut memilih pergi begitu saja. Dari cerita yang beredar, penjaga tersebut kerap mendapat gangguan dari sosok hantu perempuan berwajah menyeramkan. Hingga akhirnya rumah ini pun benar-benar kosong dan terbengkalai hingga sekarang. Ada yang jaga ketakutan, dia itu diganggu, katanya sosok makhluk gaib. Wujudnya apa? Katanya perempuan. Perempuan? Ya. Dan sering munculnya di area ini ya? Ya. Dan itu dia berkali-kali berarti diganggu? Berkali-kali, terus setelah itu securitynya ikut takut. Takut? Nggak satu kali, berkali-kali. Makanya dia takut, minta bantuan kepada security sebelah Security itu. sebelah di luar. Ya. Pak Sirin lalu mengajak kami untuk menuju ruang bawah tanah. Tempat ini disebut-sebut menjadi titik paling angker rumah hantu Darmo. Tak terhitung banyaknya rumor miring tentang penemuan benda aneh yang identik dengan ritual goib. Ini kan ruang bawah tanah Ya, kan? ini ruang bawah Kenapa tanah. ada satu ruang kecil ini loh? Ini kan kecil lah. Kalau menurut Pak Sirin ini bekas ruang apa dulunya Pak? Dulu saya masuk pertama ke sini ya, gini tapi ya nggak tahu buat apa, nggak tahu. Oh kondisinya pas itu udah gini? Waktu saya lihat-lihat kok ada sesaji, kok ada banyak sekali ya, Dupa gitu? dupa dan lain-lain lagi itu mas. Entah buat apa nggak tahu saya. Sempat berhembus kabar jika ruang kecil dan gelap ini adalah ruang ritual pribadi sang pemilik rumah. Tetapi Pak Sirin menepis rumor tersebut. Dirinya menjelaskan jika temuan benda-benda aneh di dalam bilik ini adalah ulah dari sejumlah oknum. Mereka sengaja memanfaatkan rumah kosong ini untuk melakukan ritual yang tidak jelas. Rame-ramenya togel itu banyak orang ke sini. Ya minta togel kemungkinan. Oh, di sini? Di sini ya. Tapi setelah rumah udah kosong ya? Iya, Rumah betul. kosong dimanfaatin sama orang-orang. Betul. Di area lantai 2, kami mendapati tembok rumah sudah penuh dengan coretan, ulah dari orang yang tak bertanggung jawab. Melewati anak tangga yang sebagian tertutup tanaman liar, tampak bekas pintu dan jendela berukuran cukup tinggi, ciri khas bangunan bergaya Eropa. Pak Sirin lalu menghentikan langkah tepat di area balkon.
Di tempat inilah yang juga diyakini menjadi area wingit di dalam rumah Darmo ini. Banyak sekali ceritanya gitu, banyak sekali. Setelah teman saya melihat ada perempuan, sesosok perempuan ya, rambut panjang, yang katanya mukanya jelek, terus dia melambai-lambai. Semua ketakutan. Melambai-lambai gitu ke arah mana, Pak? Ah, di pos itu, di depan sana. Lah makanya itu penjaganya takut sekali. Karena beberapa kali. Betul yang melambai-lambai. Tapi kalau menurut Pak Sirin di area lantai atas ini selain sosok perempuan tadi masih ada lagi, Pak? Ada. Apa, Pak, biasanya yang dapat? Anak kecil. Sosok anak kecil? Ya. Itu posisinya gimana waktu itu? Atau ceritanya orang yang waktu itu ngelihat? Dia itu lari-lari seperti gimana gitulah. Berlarian di area sini ya? Ya. Tapi orang melihatnya juga dari luar ya? Ya. Oh, dari luar itu kelihatan ya? Berarti lebih dari satu ya anak kecilnya? Betul, banyak. Amja, petugas keamanan yang berada di pos jaga seberang rumah, mengamini kesaksian Pak Sirin. Dia mengaku kerap melihat penampakan makhluk astral dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Pada waktu itu mimpi ada seorang anak kecil datang ke pos saya. Nah, telanjang, pakai celana sempak aja. Nah, terus dia berangkat pulang lagi. Nah, terus datang ular, kobra. Ya, sekitar segede gini lah. Hitam. Nah, ular kobra pergi. Nah, datang itu ada makhluk. Atasnya manusia, bawahnya ular. Ada juga orang yang minum-minum situ, cerita mas saya, ada seorang nenek-nenek bawa tongkat begini, rambutnya segini, orang udah tua, rambutnya putih, dia cerita pada saya. Ketenaran rumah hantu Darmo tak hanya terdengar di area Surabaya. Nyaris semua orang mengenal tempat ini sebagai ikon mistis kota Surabaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya sang pemilik rumah mewah ini? Benarkah rumor tentang kejadian tragis yang menimpa penghuni rumah benar adanya? Henry selaku ketua RW mencoba meluruskan isu tersebut. Waktu itu jadi satu keluarga. Mereka suami, istri, anak-anaknya ke Bali, berlibur ke Bali. Mereka berenang ke pantai, kebetulan di Kuta ya, di Kuta waktu itu. Kemudian si ibunya ini, istrinya ini ke bawah arus sehingga kejadian di situ meninggal dibawa pulang ke Surabaya ke rumah sini lagi. Setelah itu karena ceritanya ya mungkin suami istri ini ya istrinya meninggal sehingga yang laki keluar dari rumah ini terus sampai sekarang ini kosong terus. Saya sendiri heran sendiri kenapa orang-orang bisa omongan dari luar itu katanya di sini tempat ada pembunuhan dan lain sebagainya ada yang, tapi nggak ada. Orang dibunuh di rumah ini pun nggak ada. Henry juga secara tegas membantah segala rumor miring terkait kepemilikan rumah kosong ini. Dirinya menyebut jika rumah ini masih ada pemiliknya meskipun sudah terbengkalai cukup lama. Ada yang ngaku-ngaku, banyak mereka yang mengaku bahwa ini hanya ada yang bawa surat juga katanya dari pengadilan dia dimenangkan. Dan ini sebenarnya rumah ini bukan rusak karena rusak sendiri, juga banyak yang diambil. Waktu itu diambil orang dicuri semua. Pintu dijarah ya, pintu-pintu dilepas, bahkan lantai, dapur segala macam keramik, semua diambil itu yang nggak tahu pemulung atau rombeng itu ya istilahnya. Meski begitu, Henry tak menyangkal jika rumah ini memang penuh dengan kejadian di luar nalar. Menurutnya adalah suatu kewajaran jika bangunan yang mangkrak akan dihuni oleh makhluk gaib. Jadi posisi gelap seperti ini kalau malam pohonnya gede, sehingga ya ini terus ya sudah nggak utuh lagi kan rumahnya kondisinya. Sejatinya, rumah adalah sebuah karya manusia dan untuk tempat tinggal manusia pula. Demikian juga dengan rumah hantu Darmo. Bisa jadi, makhluk gaib semakin senang dengan julukan pada rumah tersebut. Karena dari ketakutan manusia, jin akan bertambah besar pengaruhnya. Mungkin sudah saatnya kita mengubah julukan rumah ini. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.